Saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa, salam sabda, siap saji. Kamis 15 Oktober 2020, di mana kita memperingati Santa Teresia dari Yesus atau Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyalakanlah pelitamu, engkau perawan Tuhanku, masuklah ke perjamuan teriring lagu pujian. Bersatulah suci murni dengan pengantin surgawi dalam pelukan yang mesra bahagia selamanya. Semoga Santa Maria Ratu Perawan semua sudi melindungi gereja yang berjuang di dunia. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang memberi kemenangan kepada para perawan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kritik Yesus kepada orang Farisi, kenapa? Sok tahu, sok suci, sok benar. Anggap orang lain itu kecil, hanya kesombongan. Itu dikritik. Siapa saja yang bersikap sombong dikritik oleh Yesus. Kenapa? Kesombongan menggambarkan dirinya sendiri paling hebat, orang lain kecil. Padahal sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mempunyai satu gagasan: duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Santa Teresia dari Avila masuk biara ketika berumur 17 tahun dan berasal dari keluarga berkecukupan. Dari sini pintar, kan dia terpesona kepada Yesus, dia lari meninggalkan rumah. Tapi kemudian dia bisa melanjutkan karena orang tuanya melihat pertumbuhan dan sukacita Teresia sebagai suster kontemplatif Karmel. Apa yang terjadi dengan Teresia ini? Dia banyak belajar, banyak merenung, dan membayangkan relasinya dengan Yesus. Maka dia membuat sebuah jalan cara dapat menemukan Yesus melalui dunia kontemplasi. Itu menjadi kekuatan dari suster-suster Karmel. Dia ditunjuk mendirikan banyak biara dan mengajak agar doa yang didaraskan adalah doa yang serius. Betul, bukan asal bunyi keluar, tapi betul dari kalimat demi kalimat diungkapkan tentang kasih kepada Yesus, di mana dalam doa tadi kita harus menggambarkan Yesus ada di depan mata kita, di mana Dia juga menatap kita, di mana Dia juga memberikan perhatian kepada kita, di mana Dia juga memberikan belas kasih kepada kita. Maka ketika kita mendoakan kepedihan-kepedihan hati, kita rasa
hati yang berkobar-kobar dari Yesus. Itulah jalan pikiran dari Santa Teresa Avila yang membuat orang-orang kagum dan membawa banyak orang menuju dunia kontemplasi. Karena itu kita harus tahu seperti Teresa bahwa kita diberikan oleh Tuhan talenta, kita diberi oleh Tuhan bakat. Maka talenta serta bakat itu jangan dipendam, tetapi untuk diserahkan kepada Yesus melalui kehidupan bersama orang lain. Karena itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Sering orang bekerja melihat tahapan-tahapan dalam dunia pekerjaan. Teresa tidak mengatakan begitu. Semua pekerjaan mempunyai nilai yang luhur. Mulai dari cuci piring, gosok meja, gosok lantai, tapi betul-betul dengan sukacita, sehingga yang kita bersihkan itu betul-betul bersih, bukan asal-asalan saja. Demikian pula dalam tutur kata, Teresa mengajarkan agar berpikir dulu baru berkata, sehingga kata-kata yang keluar dalam diri kita adalah kata-kata yang penuh makna, sehingga waktu yang kita lewati bukanlah waktu yang sia-sia, tetapi penuh dengan makna kasih kepada Tuhan. Tidak gampang, tetapi bisa dilatih. Teresa Avila makanya disebut sebagai pujangga gereja, bisa melihat cara hidup. Kalau kita mau betul-betul menikmati kasih bersama saudara-saudara lain dalam kasih Yesus, maka yang paling pertama adalah terbuka kepada Yesus. Mendengarkan kritikan-kritikan, mendengarkan masukan-masukan, mendengarkan harapan-harapan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengubah diri kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Teresa telah berusaha sedemikian rupa, maka disebut sebagai Teresa dari Yesus. Kenapa? Kedekatan dengan Yesus amat sangat luar biasa. Mari kita belajar dari Teresa d'Avila. Belajar dekat dengan Yesus, belajar memahami Yesus, dan juga merenungkan tentang penderitaan Yesus sedemikian rupa, sehingga kita betul merasa empati, simpati, penuh kasih kepadanya. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, semoga kebijaksanaan Yesus menghiasi hidup kami dan mendorong agar kami menjadi pembangun kedamaian dan keadilan demi Kristus Tuhan yang mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.